Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, kembali menjalani tes kejiwaan selama 8 jam lebih. Sementara tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, melaporkan 3 nama saksi ke polisi. Peggy Setiawan menjalani tes psikologi untuk 2 kalinya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada Minggu sore. Pada tes kejiwaan selama 8 jam lebih ini, Peggy menjalani tes intelijensia, afeksi, hingga motorik. Setelah menjalani tes psikologi, rencananya penyidik akan kembali melakukan tes poligraf alias tes kebohongan terhadap Peggy pada Rabu mendatang. Berkaitan dengan satu intelijensi atau kognitif ya. Jadi intelijensi ini kecerdasan, kognitif ini fungsi otak. Kemudian yang kedua afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan ya, untuk mendapatkan respon yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah motorik. Motorik ini untuk melihat atau memeriksa ya, pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Masih terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, tim kuasa hukum yang dipimpin Farhad Abbas mendatangi rumah Saka Tatal, mantan terpidana yang sudah bebas di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Minggu malam. Kedatangan tim kuasa hukum ini sebagai persiapan pengajuan peninjauan kembali kasus Vina yang menjerat Saka Tatal hingga mendekam di penjara selama 4 tahun. Tim kuasa hukum mengaku telah berdialog dengan sejumlah saksi dan semakin yakin Saka tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dari rumah Saka, tim kuasa hukum kemudian mendatangi Satreskrim Polres Cirebon Kota untuk melaporkan 3 saksi atas keterangan palsu yang telah dikeluarkan. Ketiga saksi itu yakni Aep, Dede, dan Liga Akbar. Khusus Liga Akbar, kuasa hukum melaporkan atas pencabutan kesaksiannya yang dianggap dapat merubah kronologis pembunuhan. Kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Syarat yang diberikan polisi adalah dia melihat lokus dan tempus dulu. Saya bilang nggak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tahun berapa? Tahun 2017, 16 sampai 17. Sedangkan terkait kesaksian Aep dan Dede, tim kuasa hukum sulit menerima lantaran keduanya tidak dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian. Selain 3 nama saksi itu, Farhad juga berencana melaporkan Mel-Mel yang belakangan muncul memberi kesaksian namun tidak dihadirkan di persidangan. Peninjauan kembali bertujuan mencabut status terpidana Saka Tatal. Muhammad Rizal dan Mahruli Habibi melaporkan dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat.